Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1311. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Semesta, saya menghentikan invasi ras iblis dan ras kegelapan dan mengalahkan serangan mereka. Mereka mundur dan kemudian ras manusia selamat. Sebenarnya jika kekuatan-kekuatan itu ingin melarikan diri, bagaimana mungkin ras iblis bisa menghancurkannya? Tetapi kekuatan-kekuatan itu seperti Papillon, pedang Tongtian dan yang lainnya dengan tegas rela mati untuk menyelamatkan umat manusia demi 10.000 ras, demi alam semesta. Kata Xiao Yao Supreme, dia berkata dengan suara yang dalam, suaranya tidak nyaring, tetapi seperti genderang perang terdengar di benak semua orang, bergemuruh dan mengaum, mengejutkan semua orang yang hadir. Tampaknya Xiao Yao Supreme telah kembali ke periode tahun-tahun itu. Tapi pada waktu itu, di mana dewa leluhur? Kata Xiao Yao Supreme seraya memandang dewa leluhur. Mendengar itu mata dewa leluhur suram dan dia tidak bisa melihat ekspresinya. Sementara para wajah ahli Supreme di sekitar juga berubah. Xiao Yao Supreme kemudian mencibir lagi. Banyak kekuatan manusia teratas telah jatuh. Dan dewa leluhur, kamu hampir tidak dianggap sebagai kekuatan manusia tertinggi saat itu. Tapi apa yang telah kamu lakukan saat itu? Waktu itu banyak orang kuat di aliansi ras manusia mengambil tindakan untuk melawan aliansi ras iblis dan juga kekuatan kegelapan. Perang yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi selama bertahun-tahun. Dan darah mengalir kemana-mana sampai klan iblis akhirnya mengakui bahwa pertempuran telah gagal. Tetaplah bersikap rendah hati. Zaman kegelapan yang panjang itu runtuh karena keputusasaan dalam konfrontasi dengan klan iblis. Banyak orang kuat yang jatuh untuk melawan klan iblis. Di medan perang 10.000 klan, mayat ada di mana-mana. Lalu dewa leluhur Anda, pada awalnya Anda waktu itu kekuatan Anda adalah kekuatan menengah ke atas umat manusia. Tetapi ketika perang usai, dewa leluhur Anda telah menjadi pemimpin umat manusia. Sebuah metode yang bagus, kata Xiao Yao Supreme. Dia mengatakan ini seraya tertawa. Mendengar itu, dewa leluhur tidak pernah berbicara, tetapi mata dewa leluhur bersinar dengan dingin. Xiao Yao Supreme, apa yang kamu katakan? Kata dewa leluhur. Hahaha, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Hanya ingin mengatakan, dewa leluhur, kamu menyebut dirimu sebagai pemimpin karakter kelas ras manusia. Menurutku, kamu hanyalah sampah. Kata Xiao Yao Supreme, dia mencibir. Xiao Yao Supreme, kamu, apa yang kamu tahu? Dewa leluhur adalah penyelamat umat manusiaku, menjaga umat manusiaku. Teriak seorang ahli Supreme. Xiao Yao Supreme, ketika Anda datang, itu adalah era perdamaian. Mengapa aliansi ras manusia dan aliansi ras iblis bisa seimbang untuk menjaga perdamaian alam semesta? Itu adalah hasil dari dewa leluhur. Sedangkan kamu hanya menjulang dari benua bawah. Apa kualifikasimu? Kata seorang ahli Supreme itu. Hahaha. Xiao Yao Supreme tiba-tiba tertawa. Ini adalah kalimat paling konyol yang pernah kudengar hari ini. Tatapannya mengamati semua orang yang hadir. Ya, kursi ini memang menjulang dari benua bawah ke surga, tetapi jutaan tahun tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu pada pertempuran kuno. Kursi tersebut hanya dapat mengatakan bahwa kursi ini menjulang jutaan tahun. Pertama kali di dunia ini, aliansi ras manusia masih bisa bertahan dan mundur. Siapa yang melawan invasi iblis dan terus berlanjut? Dan juga siapa yang membunuh banyak iblis di medan perang 10.000 ras, sehingga iblis-iblis itu ketakutan? Dan juga siapa yang dikejar oleh iblis tetapi menyebabkan iblis kehilangan pasukannya. Dan juga pertarungan dengan leluhur iblis habis telah menciptakan kedamaian semua ras hari ini. Siapa yang telah melakukannya? Saya bertanya kepada kalian semua. Kata Xiao Yao Supreme seraya melihat sekelompok orang ini. Ya, itu adalah kursi ini. Itu adalah aku, kata Xiao Yao Supreme. Lalu pada saat itu apa yang dilakukan oleh dewa leluhur? Tolong beritahu kursi ini. Kata Xiao Yao Supreme lagi, dia berkata dengan mata yang tajam. Tiba-tiba para ahli Supreme di bawah komando dewa leluhur semuanya berubah warna. Para ahli Supreme yang hadir juga sedang berkonsentrasi.
Memang benar semua ini adalah berkat dari Xiaoyao Supreme. Kedatangan Xiaoyao Supreme lah yang membebaskan ras manusia dari kekalahan dari ras iblis dan bahkan mulai melakukan serangan balik terhadap ras iblis. Saat ini Xiaoyao Supreme berdiri dengan bangga dan berbicara dengan acuh tak acuh. Para master yang ada di sana terdiam dan mereka semua yang ada di seluruh kota aliansi terdiam. Karena semua orang dikejutkan oleh napas Xiaoyao Supreme. Pada saat yang sama pemikiran mereka telah kembali ke era itu, era yang penuh kegembiraan. Xiaoyao Supreme adalah ahli Supreme yang memiliki pelayanan yang luar biasa kepada umat manusia. Tidak ada yang berani membantah, tidak ada yang berani berbicara, karena ini adalah fakta. Nyatanya, pada tahun-tahun sebelum Xiaoyao Supreme melonjak dari benua bawah, meskipun ras manusia telah bertahan dari invasi ras iblis, namun mereka selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan sering mundur, yang membuat wilayah umat manusia terus menyusut. Banyak kekuatan tertinggi dan kekuatan tertinggi yang diwariskan dari zaman kuno telah jatuh satu demi satu. Dan bahkan banyak ahli teratas tingkat supreme juga telah banyak jatuh. Bahkan ahli teratas terkemuka pun seperti penguasa Tianhe juga menghadapi krisis. Meskipun para iblis tidak menonjolkan diri, namun mereka diam-diam menargetkan kekuatan manusia tertinggi dan membunuh kekuatan tertinggi. Karena iblis tahu betul bahwa selama umat manusia membunuh banyak ahli teratas tingkat supreme, maka umat manusia tidak akan ada lagi memiliki kekuatan untuk melawan dan umat manusia akan dikalahkan. Pada saat itu meskipun tidak banyak terjadi perang, namun umat manusia sangat tertekan dan ketakutan. Di medan perang 10.000 ras, aliansi ras manusia bahkan tidak berani melakukan pertempuran besar-besaran dengan aliansi ras iblis dan telah menyerah. Tetapi setelah Xiaoyao Supreme tiba, segalanya berubah. Xiaoyao Supreme dengan kekuatan rasa hormat manusia tidak ada bandingannya di medan perang 10.000 ras. Dia seperti pejuang hebat langsung mengaktifkan seluruh 10.000 medan 10.000 pertempuran. Dia membawa sekelompok orang untuk mewakili umat manusia melawan iblis di medan perang 10.000 ras. Saat itu Xiaoyao Supreme dan partainya belum kuat. Mereka menghadapi musuh yang kuat berulang kali dan sama sekali tidak dihargai oleh iblis. Namun dalam kasus ini, Xiaoyao Supreme memiliki reputasi yang buruk sehubungan dengan dunia manusia, membunuh bumi dan beberapa kubu besar iblis yang terbunuh runtuh. Dan mulai saat itu prestasinya mulai muncul. Kemudian hal itu menarik perhatian para iblis dan mengirim para ahli teratas Tianjun untuk mengepung. Akibatnya Xiaoyao Supreme akan menggunakan area terlarang di medan perang 10.000 ras untuk membunuh para ahli teratas Tianjun yang terkenal untuk sementara waktu. Setelah itu dia mengetahui bahwa dirinya telah ditatap oleh para iblis, namun dia tidak kembali ke area ras manusia. Sebaliknya dia tiba-tiba memasuki markas besar wilayah iblis. Ketika iblis tidak bereaksi, dia langsung memenggal beberapa iblis. Klan iblis tingkat Tianjun menghancurkan markas klan iblis dan mencapai prestasi yang sangat besar. Penghancuran markas klan iblis oleh Xiaoyao Supreme itu langsung mengguncang alam semesta dan semua ras. Dan setelah Perang Dunia I, aliansi manusia terus mundur dan yang kuat terus-menerus binasa. Meskipun dia juga menang serangan iblis, tetapi dia tidak pernah memiliki rekor kemenangan yang bagus. Bahkan di 10.000 ras pun, putus asa berpikir bahwa seiring berjalannya waktu, iblis pasti akan menaklukkan umat manusia dan benar-benar menjadi penguasa alam semesta ini. Tetapi penghancuran klan iblis saat itu oleh Xiaoyao Supreme memberikan pukulan telak bagi klan iblis. Sekarang Xiaoyao Supreme berdiri di sini dengan bangga di aula utama. Matanya dingin dan dia melihat ke langit dan lalu tertawa. Hahaha. Saat itu kursi ini memasuki medan perang 10.000 ras. Dengan berani membunuh musuh, menghancurkan markas besar regional ras iblis, memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, dan memperkuat reputasi umat manusia. Para iblis sangat marah. Raja iblis pemburu yang tertinggi dan berkuasa dari iblis secara langsung melanggar aturan. Secara pribadi turun ke medan perang 10.000 ras dan menyerang kursi ini. Lalu apa hasilnya? Xiaoyao Supreme mencibir dan melihat semua kekuatan tertinggi yang hadir. Tiba-tiba semua ahli teratas tertinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Banyak ahli teratas Tianjun juga terguncang dengan kata-kata Xiaoyao Supreme. Mereka pun semua sepertinya kembali ke era itu. Tetapi hanya 1 juta tahun yang lalu, banyak makhluk surgawi tertinggi yang hadir benar-benar mengalami zaman itu dan mengetahui tragedi yang terjadi pada zaman itu. Pada saat itu, Xiaoyao Supreme dikejar-kejar oleh Raja Iblis Pemburu. Xiaoyao Supreme sangat menyedihkan.
Xiao Yao Supreme bertubuh tinggi dan pemarah. Pada saat ini Xiao Yao Supreme memandang Dewa Leluhur dan bertanya, "Dewa Leluhur, pada saat itu Anda adalah pemimpin umat manusia. Tetapi di mana Anda? Saat umat manusia yang kuat berada dalam kesulitan, di mana Anda? Dalam umat manusia, di mana kamu? Di saat sang pahlawan dikejar oleh ras iblis, di mana kamu? Di saat ras iblis membantai para pahlawan ras manusia, di mana kamu? Kamu bagaikan orang yang paling konyol di dunia ini," kata Xiao Yao Supreme. Dia tertawa. Xiao Yao Supreme mengguncang langit dan bumi dan alam semesta pun bergetar. Sunyi. Saat ini tidak ada yang menjawab karena pertempuran itu sangatlah memalukan. Ras iblis tingkat supreme mengambil tindakan kepada ras manusia untuk menargetkan sang jenius Xiao Yao Supreme. Tetapi pada saat itu, pihak tertinggi dari ras manusia tidak ada satupun yang menolong Xiao Yao Supreme. Sampai pada akhirnya dia tidak berdaya dan lalu melarikan diri ke jurang pemakaman pedang. Sorry, bukan jurang pemakaman pedang, tetapi jurang reinkarnasi. Pada saat ini mendengar itu di dunia Qinchen yang kacau Cakram Gyo Qiankun, leluhur naga tiba-tiba terkejut. Jurang reinkarnasi, apakah itu alam semesta kuno terlarang yang mengerikan? Bahkan iblis kuno tidak mudah masuk ke dalamnya. Tingkat sangat kuat, 10 sisa mati. Pikiran reinkarnasi bahagia tertinggi ini benar-benar masuk ke dalam jurang. Kata leluhur naga, dia sepertinya terkejut dan ada keterkejutan di matanya dan juga ada kekaguman. Bahkan di zaman kekacauan, jurang reinkarnasi adalah jedi yang tidak berani dimasuki oleh 3000 dewa dan iblis. Sepertinya leluhur naga ini tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yao Supreme bisa keluar hidup-hidup dari jurang reinkarnasi. Alasan mengapa kursi ini masih hidup adalah karena kursi ini memiliki kemauan yang pantang menyerah, mengandalkan saudara-saudara untuk bertarung sepanjang jalan, dan kemudian keluar dari jurang reinkarnasi secara hidup-hidup. Tapi saya sekarang mengatakan, apakah Anda berani pergi ke jurang reinkarnasi? Kata Xiao Yao Supreme. Dia bertanya dengan tatapan yang tajam. Ledakan. Ahli Supreme itu langsung dipenuhi oleh keringat dingin dan dia tidak bisa lagi menahannya. Dia benar-benar berlutut dengan keras. Dia tidak mampu menahan napas tertinggi dari Xiao Yao Supreme. Karena dia tidak berani, sekalipun dia adalah ahli Supreme, dia tetap tidak berani. Jurang reinkarnasi itu adalah jedi selama ratusan juta tahun. Selain Xiao Yao Supreme, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa keluar hidup-hidup seperti Xiao Yao Supreme. Hahaha, sampah. Melihat ahli Supreme itu menggigil dan berlutut di kehampaan, Xiao Yao Supreme tertawa terbahak-bahak. Xiao Yao Supreme, cukup, kata dewa leluhur. Dia berteriak dan napas yang mengerikan seketika muncul dari dewa leluhur. Tiba-tiba kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti ahli Supreme itu dan lalu membantunya berdiri. Dan ahli Supreme itu akhirnya bisa menahan tekanan napas Xiao Yao Supreme. Dia lalu berdiri dengan gemetar, hanya menatap mata Xiao Yao Supreme. Masih ada sedikit ekspresi ketakutan di wajahnya. Xiao Yao Supreme, waktu itu kamu telah melakukan pekerjaanmu dengan sangat baik, tetapi waktu itu saya juga mengalami kesulitan. Saya pikir kamu juga tidak akan bisa memahaminya, kata dewa leluhur. Menderita, hahaha. Tiba-tiba Xiao Yao Supreme tertawa. Benarkah? Saya pikir kamu hanyalah egois akan hidupmu, kata Xiao Yao Supreme. Kata-katanya seperti guntur, dan itu terdengar di benak semua orang. Banyak orang berkuasa terkejut. Kamu, kata dewa leluhur. Dia berteriak dan marah, tubuhnya gemetar. Pada saat ini, semua ahli teratas yang pernah mengalami era itu sepertinya telah kembali ke era itu dalam pikiran mereka. Pada saat itu, Xiao Yao Supreme dan para tainya dianiaya oleh Raja Iblis Pemburu, dan tidak ada satupun umat manusia yang maju. Kelompok Xiao Yao Supreme itu lalu terpojok, dan mereka pada akhirnya memasuki jurang reinkarnasi. Semua orang pada saat itu yakin bahwa Xiao Yao Supreme pasti telah mati. Kemudian saat itu, ras iblis kembali menginvasi ras manusia, dan banyak basecamp ras iblis didirikan di ras manusia. Namun pada saat kemudian, semua orang tidak pernah menyangka bahwa ternyata Xiao Yao Supreme dan yang lainnya bisa keluar hidup-hidup dari jurang reinkarnasi. Dan setelah itu segalanya pun berubah. Xiao Yao Supreme memimpin orang-orangnya untuk langsung membunuh basecamp ras iblis di luar medan perang 10.000 ras, dan juga bertarung melawan Raja Iblis Pemburu. Pertempuran besar pun pada saat itu terjadi dan langsung menggemparkan dan mengejutkan semua ras.
Di mata semua orang yang terkejut, Xiao Supreme mempermalukan dan menghapus penghinaan itu, memenggal kepala Raja Iblis Pemburu. Namun setelah itu menimbulkan kemarahan dari leluhur Iblis Abis. Pertempuran dengan leluhur Iblis Abis pun berlangsung selama ribuan tahun. Di bawah pengejaran dan pembunuhan leluhur Iblis Abis, Xiao Supreme terus-menerus bergerak. Iblis yang membunuh sangat ketakutan dan ras iblis di bawah komando Iblis Abis semuanya seperti burung yang ketakutan. Itu adalah periode paling membanggakan dari ras manusia. Namun pada akhirnya Xiao Supreme tetap ditemukan oleh leluhur Iblis Abis. Perang besar pun terjadi. Dalam pertempuran itu musuh terbesar Xiao Supreme adalah leluhur Iblis Abis. Dan pada akhirnya Xiao Supreme pun mendapatkan luka serius pada saat itu. Tetapi walaupun begitu, Xiao Supreme juga berhasil melukai leluhur Iblis Abis. Semua orang melihat ke belakang sekarang dan sepertinya pertempuran itu masih terjadi kemarin. Dan sejak hari itu Iblis tidak memiliki posisi dominan sepenuhnya di medan perang 10.000 ras. Dan ras manusia telah bangkit. Dan Xiao Supreme pada saat itu juga telah dikagumi dan dihormati oleh banyak ras manusia. Pada saat ini ketika Xiao Supreme mengatakannya lagi, para ahli teratas dari kekuatan tertinggi dari semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih. Seluruh tubuh terasa gatal dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Mengalir langsung ke atas kepala ingin kembali ke tahun ini dan bertarung. Mereka bersemangat. Sementara di sisi dewa leluhur banyak orang Supreme nampak marah, wajah mereka muram dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Karena ini adalah faktanya. Penghargaan ini tidak dapat disangkal oleh siapapun. Karena kemunculan Xiao Supreme lah yang waktu itu membuat ras manusia mereka tidak mundur. Dan malah membuat ras iblis mundur. Xiao Supreme, saya memang mengakui penghargaan dan dedikasi Anda, tetapi bagaimana dengan ini? Anda telah mendapatkan rasa hormat dari seluruh umat manusia, tetapi Anda juga telah menjadi pemimpin umat manusia. Namun sekarang orang-orang di bawah komandomu sangat sombong dan mendominasi. Mereka menindas umat manusia, bahkan membunuh leluhur keluarga Xiao, dan juga melahap asal mula dunia kuno. Tidak bisakah mereka untuk dihukum? Kata seorang ahli tertinggi. Melihat dari semua perlakuan orang ini, dimungkinkan bahwa orang ini telah berkolusi dengan iblis. Kata seorang ahli Supreme, dia berkata dengan marah. Lancang, ledakan. Xiao Supreme berteriak dan marah lalu menampar ahli Supreme itu. Seketika ahli Supreme itu pun langsung tertembak, dia langsung terbang keluar. Dia muntah darah, terbaring di kampan menatap Xiao Supreme dengan marah. Xiao Supreme, kamu keterlaluan, kata dewa leluhur. Ledakan. Dewa leluhur tiba-tiba berdiri dan Xiao Supreme terus-menerus menyerang orang-orang di bawah komandonya. Jika dewa leluhur terus membiarkan hal ini dan tidak melakukan apapun, lalu di masa depan siapa yang mau menjadi sekutunya lagi? Ledakan. Napas dewa leluhur dan napas Xiao Supreme langsung bertabrakan dan dua kekuatan menakutkan langsung bentrok dengan ganas. Dalam sekejap, semua orang yang hadir pun mempunyai ilusi bahwa alam semesta akan hancur. Sangat kuat. Pada saat ini banyak orang menghirup udara dingin dan ada ekspresi kaget di hati mereka. Terlalu kuat kedua ahli Supreme, tetapi dihadapkan dengan dewa leluhur dan Xiao Supreme, jarak mereka semua terlalu jauh. Mengapa dewa leluhur, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata Xiao Supreme seraya memandang dewa leluhur dan mencibir. Kemudian Xiao Supreme melonjak dengan aura yang mematikan dan energi Supreme yang menakutkan terus melonjak dari Xiao Supreme. Tiba-tiba beberapa supremasi di sisi berlawanan berubah warna, mendengus dan wajah mereka pucat. Seolah-olah mereka telah mengalami dampak yang sangat mengerikan yang tak ada habisnya. Xiao Supreme, kamu keterlaluan. Ledakan. Dewa leluhur saat ini juga mengambil langkah maju di dalam tubuhnya. Sepertinya ada kekuatan kuno yang menakutkan yang akan segera meledak. Dan itu bertabrakan dengan kekuatan Xiao Supreme. Sial. Raungan keras mengingatkan bahwa pada saat ini seluruh kota aliansi berderit. Dan di aula utama batasan dan pola formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip itu bergetar dengan hebat. Tabrakan antara dua napas itu sepertinya akan langsung meledakkan kota aliansi. Kalian berdua jangan bertarung di kota Renmeng. Pada saat ini sebuah raungan terdengar, disusul dengan napas mengerikan yang turun dari kejauhan dan langsung sampai ke aula. Ledakan. Begitu orang ini muncul, dia meledak dengan keras dan suaranya langsung menggelegar. Kekacauan Supreme. Ternyata itu adalah kekacauan Supreme. Dia benar keluar. Dia telah tidur selama beberapa ratus ribu tahun kan?
Saya tidak menyangka bahwa dia akan keluar sekarang, kata banyak orang. Mereka berkata dengan kaget. Ternyata ini juga merupakan ahli teratas tertinggi yang bernama Kekacauan Supreme. Kekacauan Supreme juga merupakan ahli teratas ras manusia purba. Dia memiliki sejarah yang panjang, dan dia dapat dianggap sebagai eksistensi teratas di Dewan Ras Manusia. Dari segi kekuatan, dia hanya tidak lebih lemah dan tetapi juga tidak lebih kuat daripada Dewa Leluhur dan Xiaoyao Supreme. Namun dari segi status, dia bahkan lebih tua dari Dewa Leluhur. Saat itu, Xiaoyao Supreme dikejar-kejar dan ingin dibunuh oleh ras iblis. Ras manusia tidak ada ahli Supreme yang berani maju ke depan. Tetapi Kekacauan Supreme inilah yang berbicara mewakili Xiaoyao Supreme waktu itu, dan diam-diam memberikan bantuan kepada Xiaoyao Supreme. Oleh karena itu, pada saat ini Xiaoyao Supreme pun memberikan wajah kepada Kekacauan Supreme.